Tahun pembebasan. Haleluya. Jadi di dalam dialah peristirahatan kita. Kita tahu bahwa peristirahatan kita adalah Roh Kudus. Sehingga kita memandang realita yang benar-benar nyata. Karena kita sudah dipilih dan ditentukan Allah. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kita tahu bahwa kenyataan di akhir zaman ini sungguh semuanya nyata. Dan orang-orang yang sudah ditentukan Allah dan yang sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, nyata di akhir zaman ini melakukan pekerjaan di dalam ladangnya Tuhan, di dalam ladangnya Boas, sebagaimana Rut bekerja di dalam ladangnya Boas. Haleluya. Sehingga seorang raja yang mengatur mempelainya. Kristuslah yang mengatur kita bekerja di bumi ini sementara waktu untuk melakukan dan melaksanakan tugas yang harus kita lakukan. Haleluya. Bukan mudah untuk melakukan tugas. Sebagaimana anak-anak sekolah ketika mendapatkan ujian, bukan mudah. Harus dia tahu dan mengerti tujuan ujian tersebut. Bukan hanya sekedar ujian. Bukan hanya sekedar belajar. Kita bukan hanya sekedar hidup. Bukan hanya sekedar makan dan minum. Haleluya. Glory. Karena kita adalah seorang mempelai wanita, harus melaksanakan tugas. Apakah tugas mempelai wanita? Melakukan kehendak Bapa. Apa yang sedang dia perintahkan untuk kita kerjakan. Lewat seorang Eliezer. Siapakah Eliezer? Adalah seorang nabi yang membawakan istri kepada Ishak tuannya. Haleluya, glory. Kita tahu bagaimana perjalanan Esther kepada Ishak. Kita tahu perjalanan Ruth kepada Boas. Haleluya. Bagaimana tentang perjalanan Rivka. Haleluya. Bagaimana tentang perjalanan Esther? Bagaimana tentang perjalanannya perempuan Samaria? Harus mengambil tugas masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan. Haleluya. Supaya mempelai wanita bersiap-siap di hari kedatangan Kristus. Tetapi kita tahu bahwa dia memperingatkan di Matius 24 ayat 36. Tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Untuk supaya berjaga-jaga menantikan kedatangan Mesias. Haleluya. Berdandanlah dengan baik, berpakaian dengan firman. Untuk supaya tidak didapati berkerut dan bercelah, bernoda. Supaya benar-benar menjadi sosok seorang manusia yang sempurna. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa perjalanan ketujuh zaman gereja, ya, perjalanan ketujuh zaman gereja semuanya sudah disingkapkan di akhir zaman. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel, Yeremia, ya, dan juga apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Semuanya akan ditampilkan dan nyata di akhir zaman. Disingkapkan. Semuanya yang dulu terselubung harus diketahui oleh mempelai wanita di akhir zaman. Itulah sebabnya kita tahu pakaian apa yang sedang kita pakai di akhir zaman. Pakaian adalah firman bagi mempelai wanita. Haleluya. Baik, kita langsung saja pembahasan kita pada waktu yang indah ini. Mari kita buka Alkitab kita. Haleluya. Pembahasan kita pada waktu yang indah ini adalah berbicara tentang
6 rangkap maksud Gabriel, ya. Gabriel melawat Daniel. Dan kita buka di Daniel 9 ayat 2. Daniel 9 ayat 2. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperlihatkan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan Tuhan pengertian bagi kami di akhir zaman ini Tuhan, bagi mempelai wanita-Mu. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan bagi mempelai wanita-Mu. Tidak ada Tuhan tersembunyi bagi Engkau, sehingga Engkau singkapkan Tuhan bagi kami di akhir zaman. Tidak ada lagi rahasia-rahasia Tuhan, karena kami tahu bahwa kami adalah tubuh-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa semuanya Kau berikan menjadi makanan rohani di akhir zaman ini bagi kami. Untuk supaya kami tahu Tuhan untuk melakukan apa yang Kau inginkan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu mengasihi kami dan memberi pengertian Tuhan, pengetahuan, hikmat daripada surgawi, sehingga kami memiliki iman yang teguh dalam Kristus, kebajikan, kesalehan, haleluya, kemurahan, kasih akan saudara-saudara. Dan itulah sebabnya Engkau Tuhan memeteraikan mempelai wanita-Mu sampai pada hari kedatangan-Mu Tuhan yang kedua. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami Tuhan akan membahas bagian daripada firman-Mu. Itu bukan berasal dari ide dan pikiran kami, karena kami tidak mau bersandar kepada pengertian diri kami sendiri Tuhan, melainkan daripada seorang nabi yang Kau utus Tuhan, sesuai dengan Amos 3:7. Ia adalah seorang Eliezer yang membawa sang kabar daripada Tuhannya Tuhan. Kami tahu bahwa malaikat yang ketujuh sedang Tuhan membawakan pesan di akhir zaman Tuhan bagi kami mempelai wanita-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Makanan rohani pada musimnya, di mana pohon itu Tuhan menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Sebelum kami meminta, Engkau sudah memberikan kepada kami apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, dengan pasti bahwa kami Tuhan mengetahui benar dan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami teringat dengan keluarga-keluarga yang seiman dengan kami. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, bila kami saling mengingat satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak bila yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan. Bila ada Tuhan yang lemah, bila Tuhan mengangkat Tuhan, memberikan kekuatan bagi dia. Terima kasih Bapak, juga orang tua kami, adik kami semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Bila ada yang sakit Tuhan, bila Engkau menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus kami akan percaya bahwa saudara kami Tuhan yang sedang berada dalam kondisi di mana tubuhnya, fisiknya Tuhan kurang sehat, kami dapat percaya dengan doa kami bahwa dia akan segera sembuh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kita sudah membaca, silakan duduk. Kita sudah membaca pada kitab Daniel ini ayat 9, ya, kitab Daniel 9:2. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperlihatkan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Haleluya. Dan kita tahu, ya, 606 dikurang 538, bahwa hasilnya adalah 68. Apakah yang dimaksudkan itu?
bahwa Daniel ada di pembuangan selama 68 tahun. Sisa 2 tahun. Haleluya. Nanti akan bahas kita bahas itu. Dan kita buka Alkitab kita di kitab Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 1 dan Daniel 9 ayat 21 dipersiapkan. Haleluya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi. Haleluya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali. Kenapa dikatakan bahwa Allah berulang kali? Dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Melalui Abraham. Dia berbicara kepada manusia di zaman dulu. Haleluya. Dan juga Nuh berbicara kepada umat manusia. Berbagai macam cara. Dan juga mengutus Nabi Musa. Haleluya. Yeremia. Dan semua nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, ya, Tuhan mengutus mereka untuk supaya menyampaikan pesan kepada umat manusia. Dengan maksud, ya, supaya manusia itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi kepada mereka. Supaya mereka luput dari kematian, dari dalam dosa. Supaya mereka meninggalkan kejahatan dan dosa. Haleluya. Supaya mereka mau mengikuti jalan apa yang diberitahukan oleh Nabi untuk mereka jalani. Untuk supaya mereka terselamatkan. Untuk supaya mereka diselamatkan oleh Allah. Haleluya. Kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Siapakah Maleakhi 4, 5 dan 6? Dia adalah seorang utusan, sama seperti utusan di zaman Efesus yang adalah Rasul Paulus. Di zaman Smyrna adalah Irenaeus, Martin Columba, Martin Luther. Semua mengenal Martin Luther. Haleluya. Jadi, dan juga John Wesley. Yang ketujuh adalah Maleakhi 4, 5 dan 6, Wahyu 10 dan 7. Bisakah mengurang dan menambah apa yang tertulis dalam Alkitab? Oh, yang namanya John Wesley, Martin Luther nggak ada dalam Alkitab. Nama kita pun nggak ada dalam Alkitab. Tetapi yang sebenarnya bahwa nama kita ada dalam kata Alkitab. Jikalau kita sudah melakukan kehendak Bapa yang di surga, maka nama kita jelas ada dalam Alkitab. Kitalah, ya, yang melakukan kehendak atau keinginan Bapa kita yang di sorga. Orang-orang yang baik yang terpilih di setiap zaman. Jangankan orang-orang yang benar, orang-orang yang jahat pun ada di dalam Alkitab. Haleluya. Siapa yang mengatakan bahwa Firaun adalah orang yang baik? Siapa yang mengatakan bahwa Judas Iskariot adalah orang yang baik? Siapa yang mengatakan bahwa Kain adalah orang yang baik? Hal yang sama, maka roh orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat menyusup kepada orang-orang yang jahat di setiap zaman gereja, di setiap zaman, bahkan di akhir zaman ini. Haleluya. Dengan sederhananya, gak ada ditulis di dalam Alkitab nama Sambo, seorang pembunuh. Ya. Tetapi roh siapa yang datang kepada dia? Roh siapa yang menyusup kepada dia? Roh Kain, seorang pembunuh saudaranya. Haleluya. Roh siapa yang datang kepada kita? Haleluya. Itulah sebabnya
kita berhak mengatakan bahwa kita adalah keturunan bapak kita Abraham. Karena perbuatan Abraham baik di mata Tuhan. Haleluya. Jadi sehingga roh Kristus selalu berada di dalam setiap orang yang percaya. Amin. Haleluya. Roh setan selalu berada di dalam orang-orang yang jahat. Selalu bekerja untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Allah selalu membuat suatu petunjuk jalan untuk supaya keluar daripada kejahatan. Haleluya. Jadi Allah selalu membuat jalan keluar terlebih dahulu sebelum dia menghakimi manusia. Itu yang dikatakan di Ibrani 1 ayat 1 ini. Haleluya. Gak ada lagi alasan yang begini, begitu, dan lain sebagainya. Gak ada alasan seperti itu. Kita mengingat peristiwa di zamannya Nuh. Gak ada alasan. Nuh gak mau membuka pintu. Kami kan menggedor-gedor pintu supaya pintu dibukakan bagi kami. Padahal dia gak mau. Peringatan, masa dia berkhotbah 120 tahun. Sampai dia sudah ubanan. Sudah punya cucu, orang gak mau mendengarkan dia. Bukan dia yang menutup pintu, tapi Allah yang menutup pintu. Nuh gak bisa dituntut. Silahkan dituntut Allah. Allah kan mengutus seorang nabi untuk membawakan pesan kepada mereka supaya mereka masuk ke dalam bahtera. Haleluya. Daniel memberitahukan ke 70 minggu. Ya. 70 minggu artinya adalah 7.000 tahun yang dimaksudkan. Haleluya. Hari Sabat, hari perhentian adalah hari yang terakhir. Hari yang ke-7. Itulah hari Sabat, hari perhentian. Hari perhentian, apakah perhentian kita? Siapakah perhentian kita? Adalah Roh Kudus. Haleluya. Jadi gak ada tuntutan bagi siapapun. Karena Allah membuka sebuah jalan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi siapa yang taat kepada perintah Allah, ya mereka akan dihakimi dan binasa. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa maksud dan rencana Allah sangat indah bagi orang yang takut dan taat kepada Dia. Apakah kita tidak ketepatan di sebuah kegelapan pada waktu dulu? Tuhan menempatkan kita. Haleluya. Apakah ketepatan bangsa Israel dibutakan sehingga mereka menyalibkan Yesus? Itulah yang tepat. Supaya kita mendapatkan kasih karunia dan diselamatkan. Ranting tersebut dipotong aslinya. Dengan maksud Allah membutakan bangsa Israel. Supaya tidak dapat melihat. Supaya tidak dapat mendengar. Haleluya. Supaya kita dicangkokkan. Setelah ranting dipotong, apakah bangsa kafir yang sudah dipilih yang dicangkokkan itu pas kepada potongan ranting tersebut? Kalau nggak lebih nggak kurang, berarti kitalah mempelai wanitanya dia kejaman yang dicangkokkan. Setelah berakhir bangsa kafir, maka kembali lagi ke bangsa Israel dan mereka dicangkokkan kembali. Karena mereka adalah yang asli. Haleluya. Mari kita lihat dulu di
Daniel 9 ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lukas 1:19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kita lihat juga di Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lukas 1:27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Haleluya. Siapa melawat Daniel? Adalah Gabriel. Siapa yang berbicara kepada Yusuf? Adalah Gabriel dan juga kepada Maria. Haleluya. Glory. Kita lihat Daniel 9 ayat 23, saya bacakan lagi. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Kita lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 2 Korintus 1 ayat 22. Meteraikanlah tanda milik-Nya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus 5:5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita tahu bahwa materai adalah Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang mengajar kita, yang memimpin kita. Haleluya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Amen. Untuk memuji kemuliaan-Nya. Haleluya. Itulah sebabnya kita dimeteraikan Allah sampai pada hari penebusan kita nanti di kedatangan Kristus yang kedua kali. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Haleluya. Oleh darah Kristus. Jadi kita lihat lagi di Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus.
ayat 9, ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Itulah yang saya katakan tadi, 6 rangkap maksud Gabriel melawat Daniel. Haleluya. Jadi yang pertama di sini, kita lihat lagi, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. 1. Untuk melenyapkan kefasikan. Itulah yang pertama. Yang kedua, untuk mengakhiri dosa. Itulah yang kedua. Yang ketiga, untuk menghapuskan kesalahan. Yang keempat, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Oh, yang kelima ya. Yang keenam, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Haleluya. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Haleluya. Jadi ada 6 rangkap maksud Gabriel untuk melawat Daniel. Haleluya. Ada 6 rangkap. Jadi apakah tujuannya di situ? Apakah tujuan Kristus bagi bangsa Israel? Orang Yahudi. Itulah sebabnya seperti yang saya katakan tadi, semua rencana Allah indah bagi setiap orang yang takut, yang taat akan Kristus. Sekalipun kamu berada di dalam kesalahan, tetapi ujungnya Allah akan mengangkat kamu supaya saudaramu yang lain mendapatkan bagian yang baik. Bagian penyelamatan. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, yang pertama, ya, mungkin kita akan bahas sedikit, harus pelan-pelan, karena ini bukan ya pembahasan yang sederhana. Memang firman Tuhan adalah sederhana, tetapi benar-benar kita harus meminta kepada Tuhan pengetahuan yang lebih lagi dan hikmat supaya kita cepat nangkap. Jadi yang pertama untuk melenyapkan kefasikan. Haleluya. Apakah kefasikan? Nomor 1 kita ingat, untuk melenyapkan kefasikan atau pelanggaran. Haleluya. Jadi kita buka dulu Daniel, Roma 11 ayat 25. Kita lihat Yesaya 59 ayat 20 dan juga Roma 11 ayat 21. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 20. Dikatakan di sini orang-orang Yakub. Roma 11 ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Siapakah cabang-cabang asli? Adalah bangsa Israel,
orang Yahudi. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Siapa yang dimaksudkan? Bangsa kafir. Roma 11 ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, ya, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Pada pohon zaitun mereka sendiri. Pohon zaitun siapakah? Yesus. Mereka sendiri. Siapakah bangsa Israel terhadap Kristus? Orang Yahudi terhadap Kristus. Bukankah mereka tidak satu? Mereka adalah satu. Haleluya. Siapakah yang bertentangan dengan keadaanmu itu? Kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Haleluya. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu. Keadaan apa? Keadaan yang salah. Keadaan yang bertentangan dengan firman. Telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Haleluya. Terlebih lagi mereka ini. Siapa yang dimaksudkan? Adalah Yahudi. Yang menurut asal mereka, ya, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ya. Haleluya. Supaya jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa lain telah masuk. Haleluya. Kalau kita sudah diberikan Tuhan pengetahuan akan firman Tuhan, ketika kita membaca, semuanya kita sudah mengerti. Haleluya. Amin. Apa tujuan firman ini? Haleluya. Apabila kita sudah membacakan ini, berarti tujuan Kristus, Allah membutakan bangsa Israel supaya kita diselamatkan. Sampai jumlah kita yang sudah ditentukan Allah genap dan telah masuk. Ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Kenapa diselamatkan? 12 suku keturunan daripada Yakub yang telah dimeteraikan itu, yang 144.000, mereka yang telah dimeteraikan, itulah tentang berbicara seluruh Israel dari setiap suku. Haleluya. Yang dimaksudkan gak ada lagi yang tinggal dari satu suku pun. Mereka dari 12 suku sudah hadir. Ya, sudah dimeteraikan, sudah datang contohnya. Haleluya. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, yaitu Yesus Kristus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Inilah jawab yang nomor 1 tadi. Melenyapkan kefasikan. Jawabnya adalah Roma 11 ayat 26. Haleluya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Haleluya, glory. Bila kita membacakan ayat ini, kita akan mengingat bagaimanakah perjalanan Yusuf di Mesir. Haleluya. Bukankah Yusuf juga menyingkirkan segala kefasikan daripada saudara-saudaranya? Haleluya.
Jadi dengan maksud dan rencana Allah, kedatangannya yang pertama, seperti yang sudah kita baca tadi, di mana Gabriel ya datang kepada Yusuf dan Maria. Itulah kedatangan Kristus yang pertama. Dia menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dengan tujuan untuk supaya mempelai wanita dari bangsa kafir diselamatkan. Haleluya. Itulah sebabnya Yahudi menyalibkan dia dan tidak mengenal dia bahwa dia adalah Mesias yang dikatakan itu. Sekalipun Kristus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mengadakan tanda-tanda heran, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap tidak percaya, tidak dapat melihat, tidak dapat juga mendengar. Haleluya. Apa tujuannya? Mereka sengaja dipotong daripada tangkai tersebut untuk supaya kita dicakokkan sementara waktu. Haleluya. Karena seperti yang kita baca tadi, sampai genap, sampai semuanya yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, nama-nama mempelai wanita akan genap. Setelah sudah genap, hari yang ke-70, haleluya, hari yang ke-70, hari perhentian, maka mereka akan ditebus kembali. Haleluya. Setelah tampil kedua saksi, Musa dan Elia. Ia akan menyingkir segala kefasikan daripada Yakub. Haleluya. Jadi Allah dengan sengaja untuk membutakan mereka. Dan kita lihat lagi ayat berikutnya. Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Apakah tujuannya di situ? Bagi siapa firman ini? Ayat ini. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Haleluya. Mereka adalah Israel. Hati mereka jadi keras, telinganya berat mendengar, dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat, dan matanya dan mendengar dengan telinganya, supaya mereka tidak dapat mengerti siapakah Mesias yang sebenarnya. Ya, amin. Haleluya. Tetapi dikatakan lalu berbalik dan menjadi sembuh. Matius 13:15 kita lihat, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sudah dijelaskan? Di Yesaya 6 ayat 10 tadi, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Di Matius 13 ayat 15 dikatakan, sehingga aku menyembuhkan mereka. Haleluya. A besar,
Aku Kristus. Haleluya. Bukankah semuanya indah pada waktunya? Tuhan menentukan waktu. Gak boleh manusia yang menentukan waktu. Itulah sebabnya indah pada waktunya. Semua programnya Tuhan akan nyata. Akan dikabulkan. Haleluya. Markus 4 ayat 12. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengatakan begitu, banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Haleluya. Yohanes 12 ayat 40. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Haleluya. Siapa yang membutakan? Kristus. Siapa yang mendegilkan hati mereka? Kristus. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Haleluya. Kisah Rasul 28 ayat 26. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Menanggap. Ya. 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Haleluya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Haleluya. Ini sudah sangat jelas. Haleluya. Itulah sebabnya dia akan datang ke gunung Sion. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa kafir akan berakhir pada waktu itu. Di mana? Pas di ke-70 minggu Daniel. Ini adalah akhir zaman. Bukan hari ke-6, tetapi ini adalah hari ke-7. Sesuai dengan zaman gereja. Gak bisa dikatakan bahwa ini adalah hari ke-6. Ini adalah hari ke-7. Satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Haleluya. Jadi kita lihat Allah akan mengambil darinya, ya, bulan-bulan buah yang sudah dikumpulkan. Kita lihat di Roma 11 ayat 26 kembali. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Wahyu 22 ayat 16 kita lihat, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Haleluya. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapakah tunas Daud? Adalah Yesus Kristus. Haleluya. Jadi dia akan datang ke Gunung Sion pada salah satu dari hari-hari ini di atas Gunung Zaitun. Mereka akan mengenali dia
dan semuanya orang Israel akan mengenali bahwa itu adalah dia, bahwa itu adalah Yesus, bahwa dia adalah Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf adalah pelambang Yesus. Haleluya. Jadi jika akar-akar itu kudus dan akar-akar itu adalah akar yang kudus, juga buah yang berasal daripada akar yang kudus itu akan menghasilkan buah yang kudus. Haleluya. Jadi jika akar itu adalah Yesus Kristus yang adalah keduanya, baik akar dan maupun keturunan Daud, jika hidup itu dulunya ada di dalam dia, datang melalui angkatan orang-orang Yahudi, dan dipotong dari mereka dan mata mereka dibutakan supaya kita akan melihat, supaya kita dapat melihat. Jadi hidup kita pasti akan cocok dengan cabang yang diberkati itu. Haleluya. Daniel 9:24, seperti yang kita baca tadi, yang pertama untuk melenyapkan kefasikan. Itulah yang pertama tadi. Haleluya. Dan kita sudah baca tadi Roma 11 ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Haleluya. Kenapa dikatakan demikian? Itulah sebabnya dengan sengaja Allah untuk membutakan mereka dan menutup telinga mereka. Kalau memang itu bukan programnya Allah, maka mereka akan dibuang. Jikalau Israel dibuang Kristus, kita pun akan terbuang. Sesuai dengan Roma 11 ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang asli Israel, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, yaitu kita, bangsa kafir. Haleluya. Glory. Mereka harus dibutakan dan dipotong sementara waktu untuk supaya mendapatkan kita dan supaya kita mendapatkan berkat daripada Allah, yaitu berkat penebusan kita. Haleluya. Jadi kita lihat yang kedua di sini adalah yang kedua di sini untuk mengakhiri dosa. Ini agak panjang penjelasannya. Untuk mengakhiri dosa. Haleluya. Jadi kita sudah lihat tadi, yang pertama untuk melenyapkan kefasikan, pelanggaran yang tertulis di Roma 11 ayat 25 tadi sampai 26. Jadi kita lihat kita sudah menulis tadi, apakah pelanggaran itu adalah menyelesaikan sesuatu. Pelanggaran adalah dengan membuat kesalahan, tetapi datang Kristus untuk menyelesaikannya. Di mana itu? Di Kalpari. Jadi nomor 2 adalah untuk mengakhiri dosa. Di manakah Kristus untuk mengakhiri dosa Yahudi? Di Kalpari. Sejak kapan Kristus mengatakan demikian? Padahal mereka menyalibkan Kristus.
macam cara menutup matanya. Coba katakan, siapa yang menutup matamu? Haleluya. Masa engkau mau menyelamatkan manusia sedangkan dirimu sendiri tidak bisa kau selamatkan? Ketika dia disalibkan, banyak masalah yang dia alami. Tantangan, ejekan, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan Kristus ketika dia disalibkan? Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Itulah yang dimaksudkan untuk mengakhiri dosa. Haleluya. Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Coba kita lihat kembali lagi di Daniel 9 ayat berapa tadi? 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Itu sudah selesai. Untuk mengakhiri dosa. Ini adalah yang kedua. Untuk mengakhiri dosa. Jadi kita tahu bahwa tentang berbicara ketujuh materai, ketujuh sangkakala, ya, ketujuh zaman gereja, ketujuh cawan, semuanya akan berakhir. Di mana itu akan berakhir? Ketika kedua saksi tersebut kembali bagi 144.000 orang. Haleluya. Jadi kita lihat dosa, ya, mengakhiri dosa. Itulah maksudnya kedua dari kedatangan itu. Kita lihat Matius 27 ayat 1. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barnabas. Ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Beranikah bangsa kafir untuk mengucapkan kata-kata seperti ini? Kenapa mereka beraninya dengan mengatakan seperti itu kepada Pilatus? Haleluya. Karena mereka adalah Kristus. Haleluya. Mereka adalah bagian daripada Kristus. Seperti Yusuf dengan saudara-saudaranya. Mampukah kafir untuk mencurahkan darah Kristus? Gak mampu. Gak mampu, gak ada hubungannya. Haleluya. Hanya diri mereka sendiri. Itulah sebabnya dikatakan Yusuf, jangan kalian marah pada diri kalian sendiri. Haleluya. Glory. Jika begitu, apakah yang harus berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Dan seluruh rakyat itu menjawab,
biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Apa yang dikatakan di sini? Mereka memisahkan diri mereka daripada Allah. Haleluya. Mereka memisahkan diri mereka daripada pencipta mereka, dari Bapa mereka. Untuk tujuannya apa? Untuk supaya kita mendapatkan kasih karunia daripada Kristus. Itu yang dimaksudkan. Gak ada hal yang lain. Haleluya. Untuk supaya kita terselamatkan. Untuk supaya kita mendapatkan kerajaan surga. Dan mewarusi kerajaan surga tersebut. Haleluya. Dikatakan, ketika Pilatus melihat bahwa semua usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata,